Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Alvareza dengan NIM 2230306015. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Strategi Coping Mahasiswa Rantau dalam Menghadapi Homesickness pada Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu metode penelitian kualitatif Bapak Dr. Irman SAG dan Ibu Putri Yeni SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan yang utama. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, pada latar belakang dijelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk membangun kualitas bangsa dan kualitas individu. Nah, pada saat ini kebanyakan mahasiswa itu mencari pendidikan keluar kota dari tempat tinggal mereka. Nah, namun pada saat mereka merantau untuk menempuh pendidikan itu, mereka dihadapi dengan yang namanya rindu rumah atau yang disebut dengan homesickness. Nah, homesickness itu sendiri artinya rindu rumah yang menimbulkan emosi negatif seperti perasaan sedih, cemas, dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kondisi inilah yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pada mahasiswa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukanlah strategi coping untuk mengelola stres dan emosi negatif yang ditimbulkan oleh homesickness tersebut. Nah, jadi di sini saya akan melakukan penelitian yang berfokus kepada strategi coping mahasiswa rantau pada UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah agar dalam menghadapi homesickness pada mahasiswa rantau. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa rantau dalam menghadapi homesickness yang dihadapi oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, adapun subfokus penelitian ini, yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya homesickness pada mahasiswa rantau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang kedua, bagaimana dampak homesickness yang dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini. Dan yang ketiga, apa saja bentuk strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa rantau untuk menghadapi homesickness di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya homesickness pada mahasiswa rantau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, yang kedua, untuk mendeskripsikan dampak homesickness yang dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa rantau pada dalam menghadapi homesickness yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat teoritis digunakan untuk memperluas informasi dan ilmu pengetahuan dalam konsep kajian mengenai strategi coping yang digunakan mahasiswa rantau dalam menghadapi homesickness. Nah, sedangkan manfaat praktis digunakan untuk para mahasiswa untuk memilih strategi coping yang efektif untuk mengatasi homesickness sehingga mahasiswa tersebut dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, homesickness. Homesickness merupakan suatu perasaan yang terdapat dalam diri seseorang yang diakibatkan dari berpindahnya atau terpisahnya dari lingkungan yang nyaman yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dan menyebabkan seseorang itu tertekan. Nah, yang kedua, strategi coping. Strategi coping merujuk kepada
berbagai metode yang digunakan oleh individu untuk mengatasi atau mengelola stresnya atau masalahnya atau tekanan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Nah, selanjutnya mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau sendiri merupakan individu yang meninggalkan tempat atau tempat kelahirannya dan berada jauh dari keluarganya, sementara mereka sedang menjalani proses pembelajaran dan mereka melanjutkan pendidikan di sebuah institusi perguruan tinggi dan suatu saat akan kembali ke tempat asalnya. Yang terakhir, mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau merujuk kepada individu atau seseorang yang meninggalkan tempat kelahirannya dan keluarganya karena mereka sedang menempuh suatu pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, namun mereka akan kembali ke tempat asalnya setelah mereka menyelesaikan pendidikan yang mereka tempuh tersebut. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pengertian homesickness. Menurut Straube, homesickness merupakan suatu emosi negatif yang muncul akibat terpisahnya dari orang-orang terdekat di rumah. Nah, emosi ini ditandai dengan rasa rindu dan pemikiran yang kuat terkait dengan rumah, yang kemudian mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Adapun gejala psikologis yang terdapat pada homesickness ini meliputi yang pertama, kegelisahan hati, dan yang kedua, perubahan suasana hati, yang ketiga, kekhawatiran yang membuat kebahagiaan beralih menjadi kesedihan. Selanjutnya, adapun aspek-aspek dari homesickness. Yang pertama, aspek kognitif. Pada aspek kognitif ini, karakteristik kognitif individu yang mengalami homesickness mencakup pikiran yang muncul berulang kali mengenai rumah yang ditinggalkan. Ini tidak hanya melibatkan kenangan tentang orang-orang yang terdekat, tetapi juga mencakup bentuk bangunan rumahnya dan tempat asal mereka, masakan rumah, maupun hewan peliharaan yang mereka rindukan untuk kembali ke rumah tersebut. Nah, yang kedua, aspek perilaku. Pada aspek perilaku ini, sulit bagi seseorang untuk menemukan temannya karena mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, mereka yang merasa homesickness juga cenderung untuk tidak berhubungan dengan orang yang berada di lingkungannya yang baru dan lebih memilih untuk berhubungan dengan orang yang tinggal di rumahnya. Selanjutnya, yang terakhir, aspek emosi. Pada aspek emosi, individu yang mengalami homesickness biasanya merasa kebencian dan merasa tidak puas terhadap tempat yang baru mereka temui. Nah, Ken juga menjelaskan bahwa perasaan tidak puas yang dihadapi oleh individu yang mengalami homesickness lebih difokuskan kepada teman sebaya dan kehidupan sosial di lokasi baru tempat mereka tinggal tersebut, ketimbang pada akomodasi dan kehidupan di akademis mereka. Selanjutnya, dimensi homesickness. Yang pertama, rindu rumah. Merindukan rumah berarti menanti semua orang yang tinggal di rumah itu, termasuk orang tua, keluarga, dan tempat itu sendiri. Yang kedua, kesepian. Kesepian merujuk kepada perasaan individu yang merasa tidak disayangi, kehilangan orang-orang terdekat, serta merasa terasing dari lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya, merindukan teman. Merindukan teman berarti seseorang merindukan kenalannya, orang yang dapat dipercaya, serta sosok yang akrab dengan dirinya. Yang keempat, kesulitan beradaptasi. Pada hal ini, individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan suasana yang baru. Nah, mereka tidak nyaman dan kehilangan arah di tempat yang unfamiliar bagi mereka. Selanjutnya, yang terakhir, memikirkan rumah. Individu merasa bahwa suasana rumah tempat tinggal yang lama lebih baik dibandingkan dengan lingkungan saat ini. Mereka merenungkan tentang rumah tersebut dan merasa menyesal atas keputusan untuk belajar di lingkungannya yang baru. Selanjutnya, strategi coping. Menurut Sarafino, coping dapat diartikan sebagai upaya untuk menetralkan atau mengurangi stres yang muncul. Di sisi lain, menurut Haber dan Runyon, coping mencakup segala bentuk tindakan dan pemikiran baik negatif maupun positif yang berfungsi untuk meredakan kondisi yang membebani individu sehingga tidak menyebabkan stres.
Nah, selanjutnya masuk kepada macam-macam strategi coping. Yang pertama, strategi coping yang berfokus kepada masalah. Nah, strategi coping yang berfokus kepada masalah merupakan suatu pendekatan yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Seseorang cenderung akan menggunakan perilaku ini ketika mereka menilai bahwa masalah yang dihadapi masih dalam kendali dan dapat diatasi. Yang kedua, strategi coping yang berfokus kepada emosi. Nah, pada strategi ini, seseorang berusaha untuk mengubah fungsi emosi tetapi tidak mengubah stresornya secara langsung. Nah, jika seseorang merasa mereka tidak dapat mengubah situasi yang menekan dan hanya dapat menerima keadaan tersebut karena sumber daya mereka yang tidak cukup untuk mengatasi situasi tersebut, mereka cenderung melakukan perilaku coping yang berpusat kepada emosi. Yang ketiga, mahasiswa rantau. Menurut Mokhtar, mahasiswa rantau merupakan individu yang memilih untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi di luar daerah asalnya untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan keinginannya sendiri. Selain itu, menurut Irawati mengungkapkan bahwa salah satu motivasi generasi muda untuk merantau adalah demi memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Goodson yang berjudul The Role of Social Support in International Student Coping with Homesickness pada tahun 2018. Nah, pada penelitian ini membahas tentang peran dukungan sosial dalam mengatasi homesickness di kalangan mahasiswa internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa internasional dengan jaringan sosial yang lebih kuat, baik di lingkungan kampus maupun di luar, cenderung mengalami tingkat homesickness yang lebih rendah. Nah, di samping itu, strategi coping yang dilakukan untuk menghadapi homesickness ini adalah mencari dukungan dari teman dan keluarga dari mahasiswa yang mengalami homesickness itu sendiri. Lanjut, bab 3, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologis dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Penelitian fenomenologis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berasal dari bidang filsafat dan psikologi yang berfokus kepada pengalaman hidup manusia dalam konteks sosiologi. Pada penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis karena penulis ingin mencari fenomena atau pengalaman dari sudut pandang narasumber itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan instrumen wawancara karena membutuhkan informasi langsung serta data yang lebih banyak dan berhubungan dengan subjek yang diteliti. Selanjutnya, latar dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Penelitian ini sudah dilakukan sejak pada bulan November 2024. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dari penelitian kualitatif ini adalah 2 orang mahasiswa rantau yang berada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari jurusan Psikologi Islam dan jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dengan inisial nama AZ dan ER. Nah, tujuan dari penelitian ini agar subjek dapat memberikan data terkait dengan strategi coping yang dilakukan oleh mahasiswa rantau dalam menghadapi homesickness saat mereka berada di rantau. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama. Nah, sebagai instrumen, peneliti juga perlu divalidasi untuk menilai sejauh mana kesiapan peneliti dalam melaksanakan penelitian selanjutnya untuk turun ke lapangan. Peneliti juga menggunakan beberapa pendukung lainnya seperti panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari mahasiswa rantau yang berada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selanjutnya, sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asalnya.
Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia atau disusun secara sistematis dalam bentuk dokumen seperti informasi tentang data demografis suatu daerah. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara. Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada narasumbernya langsung. Teknik analisis dan interpretasi data. Nah, teknik analisis data yang dapat diterapkan dalam penelitian ini merupakan suatu teknik yang dikembangkan atau model analisis data yang ada di lapangan oleh Mills dan Huberman. Nah, mereka menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga selesai, hingga data yang diperoleh itu sudah mencapai titik jenuhnya. Nah, hal ini mencakup yang pertama, tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang dilakukan sebelum penelitian. Yang kedua, selama proses penelitian, data diambil dan dianalisis melalui wawancara. Yang ketiga, data juga diambil pada akhir penelitian. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum dan mengambil informasi yang pokok serta penting, serta melakukan pengkategorian. Peneliti melakukan reduksi data dengan menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh ke dalam bentuk tulisan yang telah dianalisis. Yang ketiga, display data. Display data berarti mengelola data yang telah diseragamkan sebelumnya ke dalam bentuk tulisan. Berdasarkan pendapat Mills dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, cara yang paling umum untuk menyampaikan data adalah dengan menggunakan catatan yang bersifat naratif. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini lebih fokus kepada memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, serta mengungkap apa yang ditentukan dan bagaimana temuan tersebut berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Selanjutnya, teknik penjaminan keabsahan data. Teknik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, triangulasi dengan sumber. Nah, triangulasi dengan sumber ini bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi informasi yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber. Selanjutnya, triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan upaya untuk memverifikasi keabsahan data atau hasil penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini berfungsi untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Terakhir, triangulasi teori. Triangulasi teori merupakan pemanfaatan dua atau lebih teori untuk digabungkan atau dipadukan. Oleh sebab itu, diperlukan rancangan penelitian yang matang, pengumpulan data, dan berbagai aspek lainnya yang dapat mendukung penelitian tersebut.